Ini ketika proses rekaman itu memang Kahitna dalam persiapan membuat album yang akan dibagi dalam 2 EP. Nah, dalam prosesnya itu sekitar sebelum almarhum sakit, kita udah sempat merekam beberapa lagu. Saya ingat ada 3 lagu yang sudah workshop. Waktu itu ada lagu ini, lagu Sejauh Benua, karena Sejauh Benua ini adalah salah satu lagu favoritnya almarhum yang pada waktu itu memang minta coba kita bawakan dengan gayanya kita gitu. Pada waktu itu memang aku bilang kita bisa seru nih antara gaya musik nanti sama 2020, ada rasa yang menyenangkan untuk kita eksplor. Nah, kita coba itu, lalu ada lagu melo yang judulnya Atas Nama Cinta, sudah direkam juga, tapi kita berpikir kayaknya Sejauh Benua dulu kita keluarkan. Pada waktu itu memang udah ngobrol begitu. Nah, lalu ada satu lagu lagi judulnya Menduga Aku Tak Mampu kalau nggak salah. Jadi lagu itu ada lagunya Kahitna juga Tak Mampu Mendua misalnya. Tapi kalau ini judulnya Menduga, jadi menceritakan tentang seseorang yang telah tinggalkan ya istrinya dengan banyak godaan tapi tetap setia pada istrinya yang telah tiada. Nah, itu adalah lagu yang cukup menyenangkan ketika dalam proses pembuatannya. Tapi yang kita nggak berpikir bahwa lagu ini kalau nggak ada sebenarnya, karena lagu rekaman itu sangat semangat sekali, baik antara pada waktu vokal antara Carlo, Hedi dan Mario datang ke studio terus, dan kita memang kadang-kadang sulit banget untuk rekaman itu karena jadwal manggung dari itu sangat padat. Jadi ketika mencari itu besok ketemu lagi rekaman 2 bulan lagi gitu. Tapi setelah itu kebetulan Carlo sakit dan gak lama, berapa waktu itu dia menaktif di panggung Kahitna dan dia berpulang di bulan April itu. Dan kemarin waktu udah mau sebulan lagi nih, coba kita musik kita rilis aja itu sebagai pembukaan dari EP kita yang moga-moga kita bisa rilis di September, Oktober, November. Lebih cepat lebih baik. Setuju. Setuju kalau lebih cepat lebih baik. Setuju Bu. Ingat loh, udah disebut loh. Jadi moga-moga kita keluar ya. Kita akan coba merilis dan saya senang sekali kenapa lagu Sejauh Benua ini dibawakan juga karena Kahitna itu lagu-lagunya dalam perjalanan lagunya itu sangat banyak sekali di cover atau dibawakan ulang oleh penyanyi-penyanyi ternama di Indonesia, penyanyi hebat saat ini. Lalu juga bahkan kalau di YouTube itu lagu-lagunya Kahitna itu berserakan di cover di laman-laman banyak YouTube di berbagai digital platform. Dan ini sebagai bentuk terima kasih kami Kahitna untuk para musisi muda, para pencinta musik Kahitna untuk memberikan apresiasi dan membawakan lagu-lagu yang mereka justru membawakan duluan gitu. Dan kebetulan influence-nya tentu tidak jauh dari yang selama ini Kahitna bawakan. Dan yang saya happy adalah di lagu ini sentuhan brass section, lalu rhythm section, kita mencampurkan antara suasana sound dari digitalize yang sekarang, dan tentu ada seksi kalau misalnya mengingatkan lahir itu kita banyak pengaruh dari Earth, Wind & Fire dan sebagainya. Di brass sectionnya sangat lancar dan ini membuat salah satu lagu yang bisa dibawakan secara semarak di panggung-panggung festival-festival berikutnya. Jadi satu hal yang terjelas di motivasi buat ada kami ini adalah satu, selalu kita ucapkan bahwa ketika kita berdelapan ini sebenarnya Carlo selalu hadir baik di Kahitna dan juga di Soulmate-nya. Untuk kami ketika di sebuah konser terakhir saya juga pada waktu itu masih ada almarhum membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Setahun Kemarin dalam sebuah konser dengan lagu, dan dia masih ikut nyanyi walaupun sudah tidak ada melalui teknologi yang terbaru sekarang kan semuanya serba dimungkinkan. Tetapi yang paling mahal dan bernilai untuk kita adalah Carlo itu adalah seorang yang sangat mencintai Kahitna. Bahkan kalau dia sering ngobrol sama saya tentang dia juga selalu punya keinginan untuk buat solo.
lihat buat lagi. Tapi setelah dalam benaknya nanti aja kalau pas Kahitna gak ada saya buat ya antara itu. Jadi ada di pikiran selalu Kahitna menjadi nomor bersangkutan oleh Carlo. Dan Carlo pula yang meyakinkan saya untuk membuat band ini di tahun sekitar 85-84 untuk membuat Kahitna yang akhirnya tahun 86 diresmikan sebagai lahirnya Kahitna di bulan Juni dari karena jalan 38 tahun. Pada saat itu Carlo selalu mengaku bahwa ini Kahitna pasti punya musik yang berbeda, yang bakal lama didengar seluruh orang Indonesia bahkan ke lewat dari lintas negara. Nah ketika yang ngomong Carlo saat itu kita ada dengan bantuan musikal yang meledak di tahun 94, 30 tahun yang lalu dengan cerita cinta. Apa yang diucapkan Carlo itu pada saat itu kita langsung seperti terjadi bisa saja kita jalan ke Boston, ke LA, ke London, ke Budapest, ke Amsterdam, semua berputar sampai kita kayaknya hampir di semua benua kecuali Afrika kayak kita jalannya. Tapi nggak pernah malah kalau di Australia kita hampir di semua kotanya kita juga jalan. Jadi hal itu juga membuat ya udahlah kayaknya sejauh dua benua pas untuk menggambarkan cita-cita Carlo tentang Kahitna. Itulah yang menjadi motivasi awal dari kita. Luar biasa. Sama-sama dulu dong teman-teman.